Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu keempat ini atau pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kedisiplinan. Sebelum kita akan membahas mengenai kedisiplinan lebih mendalam, pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai pencapaian atau manfaat pembelajaran di pertemuan ini. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian disiplin kerja. Yang kedua, memahami aspek-aspek disiplin kerja. Yang ketiga, menjabarkan indikator disiplin kerja. Yang keempat, memahami tinjauan disiplin kerja. Yang kelima, memahami usaha-usaha menegakkan kedisiplinan kerja. Yang terakhir, faktor-faktor dari kedisiplinan kerja. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini ada definisi kedisiplinan. Ya. Nah, di sini ada dua pendapat saya ambil. Yang pertama, ada menurut Sibuan. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma yang berlaku, norma-norma sosial yang berlaku. Ya. Jadi ini menurut Sibuan. Yang kedua, ada menurut Tulis Dayanti 2011. Di sini dijelaskan disiplin adalah sikap mental yang dicerminkan dalam perbuatan atau tindakan atau tingkah laku seseorang, kelompok atau masyarakat yang berupa ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etika, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Jadi itu menurut Tulis Dayanti 2011. Jadi dapat simpulkan di sini bahwa disiplin kerja adalah sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan falsafah suatu bangsa atau negara. Selanjutnya kita ke definisi kerja. Definisi kerja di sini menurut Supriyadi 2003 dijelaskan bahwa definisi kerja adalah beban, kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualitas diri, dan lain-lain. Pendapat lain juga dari Brown dalam Anuraga 1998 mengatakan bahwa kerja merupakan penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif. Jadi di sini juga dapat saya simpulkan bahwa definisi kerja adalah sebagaimana tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang ya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk tujuan yang produktif. Ya. Selanjutnya ada definisi disiplin kerja. Ya. Di sini ada beberapa pendapat saya ambil ya. Ada banyak sekali pendapat mengenai disiplin kerja. Yang pertama ada menurut Hasibuan 2016, kedisiplinan kerja diartikan bila mana karyawan selalu datang pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Pada hakikatnya, kedisiplinan merupakan tindakan yang dilakukan karyawan dengan bersikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Menekankan timbulnya masalah kecil sekecil mungkin dan mencegah berkembangnya kesalahan yang terjadi. Jadi itu menurut Hasibuan. Yang kedua ada menurut Anuraga 2009. Dia mendefinisikan bahwa disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau menaati, mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan. Selanjutnya menurut IPAI 2005.
Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan untuk para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, masih definisi disiplin kerja menurut Sinambela 2012. Dia menyatakan bahwa disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun, terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan berlaku dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada menurut Netishimoto dalam Darmawan 2013. Di sini dia berpendapat bahwa disiplin kerja diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku, perbuatan yang sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. Ya. Jadi berdasarkan 5 pendapat ahli tadi di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah bila mana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Pada hakikatnya, disiplin kerja merupakan tindakan yang dilakukan karyawan dengan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, menekankan timbulnya masalah kecil dan mencegah perkembangan kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi, disiplin kerja itu ya bagaimana seorang karyawan bisa menekan kesalahan yang telah menekan sekecil mungkin bagaimana menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya ada aspek-aspek disiplin kerja. Sini menurut Rifai 2005. Yang pertama ada aspek kehadiran. Hal ini mencakup kedatangan karyawan untuk bekerja, ketepatan waktu karyawan datang ke tempat kerja setiap hari, dan durasi kerja penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya aspek yang kedua adalah ketaatan pada peraturan kerja. Hal ini mengenai pemahaman karyawan terhadap peraturan pekerjaan serta mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besar tanggung jawab karyawan yang diamanahkan kepadanya dan karyawan yang bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Jadi untuk ketaatan standar kerja ini bagaimana seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Sudah ada memang ditentukan oleh perusahaan. Yang keempat, tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan yang memiliki tingkat kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan, ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. Jadi bagaimana seorang karyawan itu memperhitungkan ya secara matang apa yang sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, bekerja etis, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja, kesopanan dan kejujuran karyawan serta saling menghargai antar sesama karyawan. Jadi bekerja secara etis juga ini penting. Bagaimana menjaga hubungan antar horizontal ya, antar karyawan. Selanjutnya ada indikator disiplin kerja. Ada indikator ini menurut Dharma 2003. Indikator yang pertama adalah kehadiran karyawan setiap hari. Karyawan wajib di perusahaan sebelum jam kerja dan pada biasanya digunakan sarana kartu kehadiran pada mesin absensi. Jadi misalnya dalam satu perusahaan ya, seperti di kampus ada mesin check log atau absensi secara elektronik. Yang kedua, ketepatan jam kerja. Penetapan hari kerja dan jam kerja diatur untuk diketahui oleh perusahaan. Jadi misalnya masuk jam 8, istirahat jam 12, ya, terus masuk lagi jam 2, ya, terus pulang jam 4. Ya. Biasanya begitu. Ya. Tapi tergantung kembali ke perusahaan. Selanjutnya mengenai pakaian kerja dan tanda pengenal. Seluruh karyawan wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan dan mengenakan tanda pengenal selama menjalankan tugas kedinasan. Jadi ada ID card ya. Yang keempat,
ketaatan karyawan terhadap peraturan. Ada kalanya karyawan secara terang-terangan menunjukkan ketidakpatuhan seperti menolak melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan. Jadi dalam suatu perusahaan itu terkadang karyawan itu menunjukkan ya ketidakpuasan terhadap pekerjaan atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan disiplin kerja. Tujuan disiplin kerja di sini menurut tujuan disiplin kerja adalah untuk mencapai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang perlu seandainya tidak ada perintah dari instruktur atau pimpinan. Tujuan disiplin juga untuk mengurus atau mengarahkan tingkah laku pada relasi yang harmonis dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi menurut Shimamura ini dalam Linjam Poltak 2012 ini dijelaskan bahwa tujuan utama tindakan pendisiplinan adalah memastikan bahwa perilaku pegawai konsisten dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi. Berbagai aturan yang disusun oleh organisasi adalah tuntutan untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Pada suatu aturan dilanggar, efektivitas organisasi berkurang sampai pada tingkat tertentu tergantung pada kerasnya pelanggaran. Sebagai contoh, jika orang pegawai terlambat sekali bekerja berdampak terhadap organisasi, mungkin minimal. Tetapi jika secara konsisten terlambat bekerja adalah masalah yang lain, karena terjadinya perubahan persoalan menjadi sangat serius, meningkat, berpengaruh signifikan pada produktivitas kerja dan norma pegawai lainnya. Dalam hal ini, pimpinan harus menyadari bahwa tindakan kedisiplinan dapat merupakan kekuatan positif bagi organisasi apabila diterapkan secara konsisten dan berkeadilan. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan itu keterlambatan dalam sekali atau 2 kali mungkin minimal, ya, artinya tidak terlalu berat. Tapi apabila diakumulasi dalam jumlah waktu yang misalnya sampai berapa hari, ya, itu dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan tersebut. Selanjutnya indikator kedisiplinan kerja. Di sini menurut Malayu, ya, menurut Malayu 2006 yang pertama ada absensi tenaga kerja. Absensi adalah tindak kehadiran karyawan ke tempat kerja yang disebabkan bermacam-macam alasan. Jadi kalau berkaitan dengan absensi tenaga kerja ini biasanya berkaitan dengan seperti tidak hadir, ya, atau alfa, izin atau sakit. Yang kedua, adanya keterlambatan kerja. Adanya keterlambatan kerja ini di luar kebiasaan dapat dipakai sebagai faktor dari turunnya kedisiplinan kerja karyawan yang pada umumnya disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab atas pekerjaan, misalnya kemalasan atau meninggalkan tempat. Jadi untuk adanya keterlambatan kerja ini, ya, misalnya kalau jam kerja ditetapkan jam 8 pagi, ya, seharusnya sebelum itu sudah diperkirakan bahwa saya sudah sampai di perusahaan atau di kantor sebelum jam 8 pagi. Yang ketiga, perputaran tenaga kerja atau LTO, ya. Yang dimaksud dengan LTO di sini adalah labor turnover, adalah keluarnya masuknya tenaga kerja atau perputaran karyawan di suatu organisasi dengan ukuran tertentu, ya. Seperti kalau untuk perusahaan-perusahaan besar, ya, seperti di Morowali ini, yang mungkin perputaran tenaga kerjanya itu bisa sampai ribuan, ya, dalam satu jam kerja yang berbeda. Selanjutnya yang keempat, seringnya terjadi kesalahan. Yang dimaksud dengan seringnya terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan itu memungkinkan disebabkan oleh faktor-faktor di luar manusia seperti kesalahan sistem material, kerusakan mesin, dan lain sebagainya. Namun apabila bukan faktor di atas yang menjadi penyebab, maka perlu diadakan penelitian terhadap para karyawan yang bersangkutan. Jadi misalnya ada kesalahan-kesalahan mengenai di luar penyebab manusia, ya, jadi ada kesalahan-kesalahan mesin dan sebagainya. Yang keempat, adanya pemogokan.
Dengan adanya pemogokan berarti menunjukkan bahwasanya tenaga kerja itu tidak mempunyai rasa kedisiplinan. Pemogokan merupakan perwujudan dari ketidakpuasan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Jadi adanya pemogokan ini merupakan indikator juga masuk ke disiplin kerja. Jadi dia mogok untuk tidak bekerja misalnya 1 hari itu, bahkan sampai. Selanjutnya ada menurut Sutrisno 2009. Yang pertama, indikator kedisiplinan kerja yang pertama adalah taat terhadap aturan waktu. Jadi dilihat dari jam kerja, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Jadi tentunya setiap perusahaan memiliki aturan yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, taat terhadap peraturan perusahaan. Peraturan dasar tentang cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan. Nah, misalnya untuk berpakaian Senin pakai baju ini, Selasa pakai baju ini ya, misalnya hari Kamis pakai baju batik dan lain sebagainya. Yang ketiga, taat terhadap aturan perilaku dalam bekerja. Ditinjau dengan cara-cara melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab, serta cara berhubungan dengan unit kerja lainnya. Jadi taat terhadap aturan perilaku dalam bekerja. Jadi bagaimana seseorang karyawan itu sebenarnya harus menjaga kontrol ya terhadap emosional yang dimilikinya. Yang keempat, taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan. Aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai dalam perusahaan. Jadi ini juga biasanya ada peraturan tambahan oleh perusahaan. Selanjutnya ada usaha-usaha untuk menegakkan kedisiplinan. Jadi usaha ini yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menegakkan kedisiplinan. Ini menurut Hejraman ya dan Swat Husan 1984. Ini pendapat yang lama sekali ya. Tapi tidak apa-apa kita membahas. Yang pertama adalah menetapkan peraturan kerja yang lebih mengikat. Yang dimaksud di sini adalah bahwa organisasi harus mempunyai peraturan dan tertib kerja yang disertai dengan tindakan pendisiplinan bagi karyawan yang melanggar. Ya, jadi misalnya dalam perusahaan ya, dia melanggar misalnya tidak hadir sesuai dengan tepat waktu ya, nah, akan diakumulasi atau bisa berdampak kepada pemberian gaji atau insentif misalkan ya. Selanjutnya mengadakan pengawasan yang cukup. Dengan dilakukannya pengawasan yang cukup akan menjamin terrealisasinya target produksi sesuai dengan rencana organisasi, meningkatkan hal pengawasan, selalu memantau dan meninjau kembali perkembangan hasil kerja karyawan dari hari ke hari. Jadi adanya pengawasan yang dilakukan oleh supervisor atau pimpinan atau manajer dalam suatu perusahaan. Ya. Misalnya dalam hari ini ada pekerjaan, bagaimana dicek besok atau target yang telah ditentukan. Yang ketiga, membentuk hubungan kerja yang harmonis. Keberhasilan seorang pemimpin banyak tergantung pada bagaimana cara membina hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahan. Hal ini akan memudahkan bagi para pemimpin dalam menegakkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam komunikasi harus terdapat faktor kerjasama dan saling tukar pendapat karena akan dapat mempertimbangkan kedisiplinan. Jadi untuk membentuk hubungan kerja ini sebenarnya bagaimana seseorang karyawan itu atau pemimpin terbuka ya menerima saran dan masukan terhadap bawahannya dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa pedoman dalam kedisiplinan. Ini pedoman dalam kedisiplinan ini pengalaman dan ada beberapa penelitian dilakukan. Yang pertama, pendisiplinan hendaknya dilakukan secara pribadi. Ya, disiplin. Misalnya tidak seharusnya memberikan teguran kepada bawahan di hadapan orang banyak. Hal ini akan memalukan yang ditegur sehingga bisa menimbulkan rasa dendam. Ya, misalnya kalau ada teguran ya atau ada penyampaian atau ada pemberian motivasi ya silakan dipanggil ya atau disampaikan secara berdua atau beberapa orang yang jangan disampaikan di depan umum.
Yang kedua, pendisiplinan harusnya bersifat membangun. Pendisiplinan harusnya bersifat membangun. Memberikan teguran hendaknya disertai rasa tentang bagaimana seharusnya berbuat yang untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi misalnya ada kesalahan, ya bagaimana pimpinan atau manajer dalam satu perusahaan itu memberikan saran, ya, saran tentang apa seharusnya yang dilakukan. Yang ketiga, pendisiplinan seharusnya dilakukan oleh atasan langsung dengan segera. Jadi pendisiplinan seharusnya ya, langsung dilakukan atasannya. Jangan melalui seseorang, ya. Jangan menunda-nunda memberikan kedisiplinan sampai masalahnya terlupakan dengan sewaktu masalah masih segar, akan lebih efisien daripada memberikan selama beberapa waktu. Jadi misalnya harusnya dalam satu perusahaan bagaimana seorang pemimpin itu memberikan teguran segera, ya, jangan menunda-nunda. Yang kelima, pemimpin tidak seharusnya memberikan kedisiplinan pada waktu bawahan sedang absen. Jadi jangan juga langsung, ya, artinya langsung saja, ya, tapi bagaimana melakukan pendekatan kepada karyawan itu yang mau disampaikan teguran. Yang keenam, setelah pendisiplinan, sikap dari pemimpin harusnya wajar kembali. Setelah pendisiplinan, sikap dari pemimpin harusnya wajar kembali. Jadi tidak dibenarkan apabila setelah melakukan pendisiplinan, pemimpin tetap bersikap membenci bawahan yang telah melakukan kesalahan. Yang terjadi biarlah dianggap sudah selesai. Jadi terkadang juga ini, ya, dalam diri seseorang pemimpin, kalau sudah membenci orang, ya, atau person itu, terkadang setelah menegur masih membenci. Seharusnya itu tidak terjadi, supaya karyawan ini bisa termotivasi untuk melakukan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Nah, di sini ada menurut Hasibuan 2002, yang pertama ada tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Ya, ini kalau untuk tujuan dan kemampuan ini bagaimana harus jelas, ya, di tujuan dalam perusahaan. Hal ini berarti bahwa tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam menjalankan. Ya, yang kedua ada kepemimpinan. Pimpinan sangat berperan dalam menentukan disiplin karyawan karena pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahan. Pemimpin harus mencontohkan perilaku yang baik agar ditiru oleh bawahannya nanti. Seorang pemimpin jangan mengharapkan kedisiplinan bawahan akan baik jika dia pun tidak mau mencontohkan kedisiplinan yang baik kepada karyawan. Jadi pemimpin sebenarnya ini harus memberikan contoh, ya, agar kita misalnya bawahan ataupun staf ini memberikan, ya, atau mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin. Nah, jangan sebaliknya. Selanjutnya, balas jasa. Balas jasa atau gaji dan sejahtera ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan. Jadi misalnya gaji, insentif dan lain sebagainya itu tentu sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan. Yang keempat ada keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya disiplin kerja karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan meminta diperlakukan sama dengan manusia lain. Jadi misalnya bagaimana keadilan ini bisa ditegakkan. Misalnya melakukan pekerjaan yang sama, ya silahkan digaji sesuai dengan pekerjaan yang sama. Jangan ada perbedaan. Yang kelima, ya, wasket atau pengawasan melekat. Ini adalah tindakan nyata yang paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Ya. Wasket efisiensi merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan merasa mendapatkan perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atas. Jadi selalu ada bimbingan, pengarahan, atau pengawasan dari pimpinan yang diarahkan, ini yang harus dilakukan. Selanjutnya ada ketegasan.
Ketegasan pemimpin dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pemimpin harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Jadi harus ada ketegasan. Misalnya kalau memang tidak disiplin, ya silakan diberikan teguran, ya, baik secara lisan maupun secara finansial, bisa juga secara finansial. Yang kelima ada sanksi. Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi atau hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap perilaku disipliner karyawan akan berkurang. Jadi sanksi juga ini pentingnya. Bisa banyak macam sebenarnya sanksi yang bisa diberikan oleh perusahaan. Bisa sanksi secara tertulis, lisan, bahkan dalam bentuk gaji atau pengurangan gaji. Selanjutnya ada menurut Saidam 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja. Yang pertama adalah besar kecilnya pemberian kompensasi. Nah, kompensasi atau balas jasa mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan tempat ia bekerja. Ya, tentunya misalnya seorang karyawan yang bekerja, ya, yang berat dengan beban kerja yang tinggi, tentu akan senang jika memiliki kompensasi atau balas jasa yang tinggi. Ya. Berbeda misalnya dengan orang yang tidak memiliki beban kerja yang tinggi di perusahaan yang sama. Ya. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan. Keteladanan pemimpin sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan. Apabila tingkah laku pemimpin baik, maka disiplin karyawan pun akan baik. Sebaliknya, jika tingkah laku pemimpin kurang baik, maka disiplin karyawan pun akan kurang baik juga. Ya. Ini berkaitan dengan contoh yang diberikan kepada pimpinan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Ya, aturan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan karyawan karena dengan adanya aturan, karyawan akan mengetahui aturan yang ada pada perusahaan itu serta sanksi apa yang akan didapatkan bila melanggar peraturan tersebut. Jadi dalam suatu perusahaan hendaknya untuk mensanksi seorang karyawan itu hendaknya diikuti dengan aturannya atau keputusan dari pimpinan. Selanjutnya, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan. Pemimpin harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Jadi pemimpinnya jangan misalnya karena keluarga atau lain sebagainya sehingga karyawan tersebut lolos dari pendisiplinan. Selanjutnya yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Jadi pengawasan dari pimpinan sangat diperlukan oleh karyawan dalam meningkatkan kedisiplinan. Karena dengan pengawasan ini berarti atas efektif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, cara kerja, dan prestasi kerja bawahan. Jadi pemimpin juga ini harus jeli ya mengawas karyawannya. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada karyawan. Jadi perhatian dari pimpinan sangat diperlukan karyawan dalam meningkatkan atau mewujudkan disiplin kerja. Sebab dengan perhatian karyawan akan merasa dihargai dan hasil kerjanya dengan perhatian dan terwujud hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antar atasan dengan bawah dalam perusahaan yang akan mendukung tertibnya kedisiplinan kerja. Ya, selanjutnya kita pindah ke oke, sudah habis ya. Jadi untuk teman-teman untuk materi hari ini cukup sekian ya. Jadi untuk tugasnya untuk hari ini ya saya berikan langsung melalui video ini karena simak lagi maintenance, lagi perbaikannya. Jadi tugasnya itu adalah silakan teman-teman mencari ya masing-masing, ini tugas perorangan. Silakan teman-teman mencari minimal 3 pendapat ahli mengenai disiplin kerja. Jadi silakan teman-teman cari minimal 3 pendapat ahli mengenai disiplin kerja. Nah, bisa dimulai dari definisi disiplin dulu, baru kerja, baru digabung disiplin kerja.
Nah, jadi masing-masing pendapat tersebut, misalnya pendapat disiplin kerja dan disiplin kerja itu disimpulkan, ya, disimpulkan sesuai dengan pendapat para ahli misalnya di atas. Jadi pendapatnya ahli itu disimpulkan oleh teman-teman masing-masing, ya. Jadi minimal 3 pendapat ahli yang disimpulkan. Kalau bisa pendapatnya yang diambil itu jangan juga yang terlalu lama sekali, ya. Tapi kalau tidak ada yang terbaru, tidak apa-apa yang tahun 2000-an. Ya. Nah, saya kira itu saja. Nanti untuk tugasnya, ya, nanti untuk tugasnya itu dikirim di Sikopit, simak, ya, dikirim di simak, simak di menu LMS pada tanggal 7, ya, pada tanggal 7 November, ya, 7 November dikirim nanti di tanggal 7 November karena insya Allah tanggal 7 November baru normal, ya. Kalau tidak nanti saya sampaikan lagi di grup. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, ya. Untuk videonya ini nanti saya akan kirim juga di YouTube. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, ya. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.